Tidak ada orang Kristen yang menolak bahwa Yesus itu bukan utusan. Ya, dalam teologi kitab Injil Yohanes pun itu disampaikan terkait dengan Yesus itu adalah utusan. Sekiranya Anda itu bukan pengikut Paulus, tapi sekiranya Anda adalah pengikut Yesus, Anda akan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Kenapa saya tidak melebih-lebihkan Yesus itu sebagai Tuhan? Kenapa? Karena ketika saya mendudukkan Yesus lebih daripada kesaksian Yesus tentang dirinya, maka saya jatuh kepada kekufuran. Persoalan dari Juma adalah di dalam Quran itu Yesus hanya disebut utusan, hanya disebut hakim yang adil di akhir zaman. Selain itu tidak ada. Itu kalau kita setuju Yesus adalah Isa. Sementara di dalam Alkitab ada banyak pengakuan Yesus yang mengakui dirinya sebagai Mesias, mengakui dirinya sebagai anak Allah, mengakui dirinya sebagai anak manusia, mengakui dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup, mengakui dirinya sebagai hakim yang adil di akhir zaman, mengakui dirinya sebagai garam, sebagai terang, sebagai air hidup. Ini yang tidak ada di dalam Quran. Maka saya katakan, kalau kamu ngotot bahwa Isa di dalam Quranmu adalah Yesus dalam Alkitab, maka saya katakan hanya Yesus yang seuprit yang dikutip di dalam kitabmu. Ustadz Juma habis dirujak apologet Kristen karena berkata, Yesus hanya utusan, bukan Tuhan. Ulasan ini cukup panjang. Saya berharap Bapak Ibu Saudara berkenan menonton bagaimana Ustadz Juma membangun argumentasi tetapi bisa dipatahkan secara telak dan tuntas oleh para apologet Kristen. Seringkali yang saya dengarkan adalah bahwa Bang Zuma masuk ke komal-komal Kristen ini kemudian mencoba untuk selalu menggugat tentang keilahian Yesus. Artinya bahwa menempatkan Yesus hanya dari perspektif Bang Zuma atau kepercayaan Bang Zuma bahwa Yesus itu ya kalau ketika disamakan dengan Isa maka statusnya ya hanya sebagai nabi. Itu hanya berhenti di situ dan kemudian tidak melanjutkan dalam konteks teologisnya bahwa melihat Yesus dalam iman Kristen itu presuposisinya jelas bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu manusia. Itu semua orang Kristen juga menerima itu dan penjelasan dari Bang Justin tadi itu sudah jelas terkait dengan posisi Yesus dalam konteks natur dia sebagai manusia. Maka orang Kristen, tidak ada orang Kristen yang menolak bahwa Yesus itu bukan utusan. Ya, dalam teologi kitab Injil Yohanes pun itu disampaikan terkait dengan Yesus itu adalah utusan. Tetapi kan teman-teman muslim termasuk Bang Zuma dan beberapa pendengar di sini ya hanya melihat Yesus dalam konteks utusan. Tapi sekali lagi, kalau kita mencoba atau menaikkan ini diskusi atau debat ini dalam konteks akademis, maka pertanggungjawabannya kan tiga. Secara historisnya, secara teologisnya, sampai kepada aktualisasinya. Bang Zuma kan selalu bermain di konteks teologisnya. Kemudian sekali lagi, Bang Zuma hanya menerima Yesus sebagai utusan. Dan memang ini bagi saya tidak terlepas dari perspektif Bang Zuma sebagai orang Islam yang melihat atau menyamakan Yesus dengan Isa. Walaupun memang ada beberapa pertanyaan lanjutan apakah dia sama dan sebagainya. Nah, terkait dengan misalnya Yesus adalah Tuhan, ini kan jelas ya, di dalam Alkitab sudah dijelaskan, ayat-ayat pendukungnya juga sudah dijelaskan. Saya tidak tahu, atau mungkin Bang Zuma yang melakukan red herring dalam konteks melihat Alkitab atau strawman dalam menanggapi ayat Alkitab. Jadi begini, ketika ada ayat yang bicara tentang natur Yesus sebagai manusia dan dia ditempatkan sebagai utusan, ayat itu digunakan oleh Bang Zuma untuk mengkritisi tentang keilahian. Nah, itu salah, Bang. Kalau misalnya Anda mau bicara tentang keilahian atau mengkritik tentang keilahian Yesus, maka seharusnya ayat-ayat yang bicara tentang keilahian Yesus itu yang kemudian dijadikan sebagai dalam konteks diskusi atau debat. Saya tanggapi dulu, Bang.
Jadi terkait dengan Al-Quranul Karim, mentaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ada 3 di sini diperintahkan untuk ditaatin. Apakah kemudian ketika mentaati Allah sama halnya kita mentaati Rasulullah, sama halnya kita mentaati pemimpin? Dalam ketaatan, betul, kita sama-sama taat. Tapi dalam hal ketaatan tersebut, ada yang taatnya kepada pencipta langit dan bumi, ada yang taatnya kepada utusan pencipta langit dan bumi, ada yang taatnya kepada oknum yang mengimplementasikan hukum-hukum Tuhan yang dibawa oleh utusan untuk diajarkan kepada manusia. Dialah pemimpin. Nah, ketika saya taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, ketaatanku itu adalah mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Ketika saya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatanku itu, bagian daripada ketaatanku itu mengimani Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusannya, sebagai rasulnya. Tidak lebih. Jadi semua ada pada koridor masing-masing. Satu adalah pencipta, satu adalah ciptaan. Satu pengutus, satu utusan. Sama ketika Anda mendudukkan perkara, sekiranya Anda itu bukan pengikut Paulus, tapi sekiranya Anda adalah pengikut Yesus, Anda akan mendudukkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Kenapa saya tidak melebih-lebihkan Yesus itu sebagai Tuhan? Kenapa? Karena ketika saya mendudukkan Yesus lebih daripada kesaksian Yesus tentang dirinya, maka saya jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Yesus mempersaksikan dirinya, Bung, hanya sebagai utusan Tuhan. Oke. Dalam konteks surat An-Nisa, saya ngajak Anda untuk bicara tentang surat An-Nisa aja dengan definisi yang Anda bicarakan ya. Jadi biar selesai di surat An-Nisanya. Dalam surat An-Nisa yang tadi disampaikan oleh Bang Justin, itu definisi ketaatannya itu tidak berbeda, Bang. Ya, oke, definisi yang tadi Anda sampaikan sebenarnya bukan definisi sih. Tadi Bang Zuma tidak menyampaikan apa itu definisi terkait dengan ketaatan, tidak ada tuh. Yang Bang Zuma jelaskan itu adalah bagaimana taat kepada seorang nabi dan taat kepada Tuhan. Ya, dan definisinya saya belum dapatkan nih, sekali lagi ya. Nah, yang berikut, dalam konteks surat An-Nisa itu, oke, siapapun si penulisnya atau siapapun penghafalnya, ini kan berimplikasi, ada konsekuensi logis yang tidak terhindarkan, Bang Zuma, bahwa posisi Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan Muhammad. Nah, atau bukan seperti itu ya. Barang siapa menaati Rasul, ya. Penempatan terkait dengan menaati ini Muhammad dulu nih, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kemudian ada pertanyaan lanjutan, apakah memang Muhammad di atas Allah terkait dengan ketaatan, atau Allah di atas Muhammad? Nah, itu karena berimplikasi kepada ya teman-teman muslim ini tidak menerima Tritunggal tetapi Dwitunggal dalam konteks bicara tentang Tuhan yang disembah. Ya, maka saya tidak heran. Misalnya pernah Bang Zuma mengatakan bahwa Muhammad itu Allah. Ya, ada video yang beredar seperti itu. Dan dari ayat ini sebenarnya mempertegas apa yang Bang Zuma katakan. Bahwa dalam posisi dan definisi ketaatan, ya Muhammad itu sama tuh dengan Allah tuh. Nah, dia juga sang pencipta. Dia juga berkuasa memberikan ya bla bla bla. Ya ini kan aktualisasinya kan terkait dengan yang namanya Allah itu. Jadi ya sudah. Kesimpulan tak terhindarkannya adalah bahwa ya Muhammad juga Allah. Misalnya Anda mengatakan begini. Mendefinisikan Allah itu zat. Definisi tentang zat ini pun tidak terlepas dari Muhammad sebagai zat. Nah, saya pernah mendengarkan penjelasan ayat ini dari seorang Syiah ya. Penjelasannya sangat baik, tapi saya tidak mau sampaikan di sini. Tapi yang disampaikan oleh Bang Zuma, sekali lagi itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh teman Syiah saya. Karena ayat ini
berimplikasi atau ada konsekuensi logis yang tak terhindarkan dari definisi yang Anda gunakan terkait dengan taat, Bang. Kalau Anda menggunakan definisi yang lain, maka Anda melakukan yang namanya sesat pikir, atau biasa orang-orang yang agak ini mengatakan bahwa ada equivokasi di sana. Sebentar. Anda menggunakan Pak Wawan. definisi taat ini berbeda dengan saat taat kepada Iya, Bang. itu kesesatan berpikir, Bentar dulu, Bang. jangan Nah, ngambang. ini yang harus kemudian menjadi jelas untuk teman-teman muslim juga tahu bahwa datang dan kemudian bicara tentang Alkitab dalam konteks ketuhanan, ternyata untuk urusan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala aja itu masih ada problem. Bicara tentang Nabi Muhammad saja dalam konteks taat masih ada problem di sana. Saya pikir itu aja dulu diselesaikan. Terima kasih Bro Juma. Kamu mengatakan ketaatan di sini ada konteksnya. Tetapi sayang sekali Bro Juma, kalau orang Kristen menyembah Yesus dalam konteksnya, kamu tidak menerima. Menyembah Yesus sebagai Mesias dengan menyembah Allah Bapa sebagai Sang Pencipta, kamu tidak pernah terima. Rupanya terjadi juga di dalam ajaranmu bahwa kamu itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil. Sama-sama kata taat. Tetapi kalau kata menyembah kepada Yesus digunakan dalam konteksnya, kamu tidak terima. Artinya di sini kamu cerdas untuk dirimu sendiri, tapi kamu tidak pernah cerdas untuk di luar dirimu. Baru tadi kau katakan mendudukan Yesus sebagai utusan. Persoalan dari Juma adalah di dalam Quran itu Yesus hanya disebut utusan, hanya disebut hakim yang adil di akhir zaman. Selain itu tidak ada. Itu kalau kita setuju Yesus adalah Isa. Sementara di dalam Alkitab ada banyak pengakuan Yesus yang mengatakan, yang mengakui dirinya sebagai Mesias, mengakui dirinya sebagai anak Allah, mengakui dirinya sebagai anak manusia, mengakui dirinya sebagai jalan kebenaran dan hidup, mengakui dirinya sebagai hakim yang adil di akhir zaman, mengakui dirinya sebagai garam, sebagai terang, sebagai air hidup. Ini yang tidak ada di dalam Quran. Maka saya katakan, kalau kamu ngotot bahwa Isa di dalam Quranmu adalah Yesus dalam Alkitab, maka saya katakan hanya Yesus yang seuprit yang dikutip di dalam kitabmu. Jadi dari data kitabmu yang seuprit tentang Yesus itu, kamu mau memaksakan bahwa Yesus seperti dalam kitabmu. Ini namanya kegilaan berpikir berdasarkan nafsu yang besar, tapi tidak berbasis data. Jadi Bro Juma, jadi dewasa dalam diskusi. Dewasa. Jangan suara kencang, bobot ilmunya tidak ada. Itu aja dari saya. Sudah jelas sekali kok. Jadi posisikan Yesus berdasarkan Alkitab. Jangan posisikan Yesus berdasarkan Quran. Karena Yesus tidak ada di dalam Quran. Kalau kau paksa Isa adalah Yesus, maka hanya 2 fasil dari 1000 fasil. Maka kamu tidak bisa mengenal Yesus itu. Begitu saja. Oke, baik. Terima kasih, Bung. Jadi, ketika saudara mengatakan tentang ketaatan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran menerangkan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelum dia beberapa orang rasul. Jadi tidak ada kemudian di dalam pemahaman kami mentaati Rasulullah itu adalah sama mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti kata hakikat sebagai Allah, sebagai pencipta. Ketaatan kami kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW hanya semata-mata sebagai Rasul, sebagai Nabi. Nggak lebih daripada itu. Begitu juga ketika kami beriman kepada nabi-nabi selain daripada Rasulullah, kami hanya beriman mendudukkan dia dalam perkara dia nabi, dia manusia, dia utusan Allah.
Tidak lebih daripada itu. Meski kemudian ada di dalam kehidupan kami sebagai seorang muslim yang mempelajari Al-Quran, apa yang diurai oleh Rasul melalui Al-Quran, Rasul Muhammad SAW itu 1400 tahun silam kemudian bobotnya bisa dilihat dari mana kebenaran itu kemudian terbuktikan pada hari ini. Tapi kami tidak seketika berpaling menuhankan dirinya, beribadah kepada dirinya. Tidak. Anda tidak akan bisa menemukan di dalam Al-Quran perintah untuk beribadah kepada Rasulullah. Layaknya Allah memerintahkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Kenapa? Karena penyembahan itu hanya kepada Allah. Dan penyembahan yang kami dapatkan, teorinya, prakteknya itu diajarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya taat kepada Allah sama taat kepada Rasulullah, kemudian Anda mengatakan saya tidak memahami, saya hanya bisa koar-koar, saya tidak paham ketaatan kalian kepada Yesus. Bung, saudara-saudara Kristen yang saya kasihi, dengarkan baik-baik. Kalian-kalian itu tidak ada satupun yang taat kepada Yesus. Kalian sekarang ini menjadi seorang Kristen itu bukan taat kepada Yesus, taat kepada Paulus untuk menyembah, mengibadah, mendudukkan Yesus sebagai Tuhan yang datang mengosongkan diri mengambil rupa manusia. Itu yang Anda lakukan. Kalau Anda taat kepada Yesus, maka Anda akan berlaku sama seperti murid-muridnya yang asli, mendudukkan dia sebagai Mesias, mendudukkan dia sebagai utusan Tuhan. Tapi yang ada sekarang adalah Anda mendudukkan Yesus dengan berbagai macam implementasi iman, lalu Anda praktekkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia. Beda. Ketaatan kami kepada Rasulullah dengan ketaatan Anda kepada Yesus itu beda. Ketaatan Anda kepada Yesus itu adalah kulitnya, isi dalamnya adalah ketaatan Anda kepada Paulus yang mengajarkan Tuhan Pencipta langit dan bumi datang mengambil rupa manusia, dan itu adalah Yesus. Makanya tadi, Oke, Bang Suma ada dalilnya nggak ngomong begitu? gimana? Biar dulu. Oh, ada dalilnya. Banyak dalilnya. Roma 14 nomor 9 misalnya. Ya, Yesus yang kau bunuh di atas tiang salib itu telah dijadikan menjadi Tuhan oleh Bapa. Oke? Ya artinya banyak dalil mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan itu sendiri. Baik. Datang mengosongkan diri dan seterusnya. Bahkan teman-teman, bahkan si ateis ini, saudara ateis tadi mengatakan bahwasanya Yesus itu memiliki dua kodrat. Hai, kodrat apa? Kodrat ilahi, kodrat sang Bapa itu sendiri. Apa ini nggak memalukan gitu loh? Bertentangan dengan ajaran Yesus. Yesus mengatakan dirinya dalam kesaksiannya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus adalah utusan. Yesus itu adalah utusan. Berdasarkan kesaksian siapa? Kesaksian Yesus. Terima kasih Bro Juma ya. Kamu mengatakan sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa Muhammad hanya seorang rasul. Sangat berbeda dengan Yesus. Dia bukan hanya seorang rasul saja. Bahkan dari bibirmu yang manis itu tadi mengucapkan Yesus itu Mesias. Kamu tidak tahu bahwa Mesias itu artinya raja, imam, dan nabi. Bahkan Yesus raja segala raja, dia adalah imam yang mendamaikan manusia dengan Allah, dan dia adalah nabi yang membawa kebenaran langsung dari Allah. Karena Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa. Terima kasih Bro Juma, saya apresiasi kamu mengakui bahwa Yesus Mesias. Tetapi yang pasti Yesus bukan Al-Masih, pengusap. Yang pasti Yesus bukan Nabi Isa di dalam Quran. Jadi kalau kalian meninggikan Isa berdasarkan data Al-Quran, kami bangga dengan hal itu.
Tetapi jangan giring orang Kristen membanggakan Yesus sebagai nabi berdasarkan Quran. Karena kenabian Yesus sudah lengkap di dalam Alkitab. Itu yang pertama. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 5 ayat 23, semua orang yang menghormati Bapa harus menghormati Yesus. Tentu Yesus di dalam Alkitab, bukan Yesus di dalam Quran. Karena tidak ada Yesus di dalam Quran. Jarul kamu bilang tadi, beriman kepada nabi-nabi sebelum Rasul Muhammad. Saya sangat bangga juga dengan Bro Juma karena kamu beriman kepada rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Tetapi yang mau kau harus renungkan malam hari ini adalah kisah para nabi yang Anda kutip dari kitab Yahudi dan Kristen itu di dalam kitabmu adalah kisah yang bertolak belakang atau kisah yang ahistoris dengan kisah para nabi di dalam kitab-kitab kami. Jadi kamu beriman kepada nabi yang hanya secuil dari kisah yang ada di dalam kitab-kitab terdahulu, kecuali kitabmu itu dari Allah yang baru, dari malaikat yang baru, kepada nabi yang baru, di dalam kitab yang baru yang tidak ada kaitan dengan kitab terdahulu. Tetapi kamu kotot mengatakan bahwa kitabmu itu ada kaitan dengan kitab terdahulu, maka sesungguhnya kamu beriman kepada nabi yang hanya mengutip secuil kisah dari begitu banyak kisah. Baru dikatakan tadi, menuhankan dirinya. Menurut saya Bro Juma, harus saya ulang-ulangi kata Tuhan itu etimologinya dari kata Tuhan, bahasa Yunaninya Kyrios. Saya harap Bro Juma sudah mengerti yang saya maksud di situ. Jadi ketuhanan Yesus, kepenguasaan yang diberikan oleh Allah kepada Yesus, bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa, berkuasa membawa manusia masuk surga, berkuasa mengalahkan iblis, berkuasa mengalahkan kematian. Karena itu maka orang Kristen tidak ikut nabi yang berdosa, yang banyak dosanya. Kita tidak ikut nabi yang mati tidak bangkit, masih di kuburan. Kita tidak ikut nabi yang masih didoakan. Kita tidak ikut nabi yang tidak pasti masuk surga. Tapi Yesus, kita ikut dia. Dan data-data bahwa Yesus naik ke surga untuk menyediakan surga itu tidak ada di Quran. Karena Isa di dalam Quran hanya naik ke langit entah ngapain pun nggak tahu kita. Kami mengikut Yesus yang menjadi Raja segala raja di hari zaman hakim yang adil. Bukan Isa yang datang untuk membunuh babi, bikin babi panggang. Bukan. Baru kalian tidak taat kepada Yesus tapi taat kepada Paulus. Bagi saya lebih taat kepada Paulus yang pernah melakukan kenakalan atas nama agama, tetapi setelah dia berjumpa dengan Yesus, sama sekali dia tidak memiliki catatan amoral. Bahkan kalau Paulus setelah bertobat hidup di Indonesia saat ini, maka dialah tokoh agama paling harus dipuji, disanjung. Beda dengan yang itu, kalau dia hidup sekarang di Indonesia ini, dipastikan dia bisa masuk penjara. Jadi Bro Juma, mari jangan pernah kamu membenci yang catatan hidupnya setelah bertobat tidak ada yang buruk. Tetapi kalau kamu mengikuti ada sosok waktu dia belum jadi nabi, catatannya baik semua, tetapi setelah menjadi nabi, menjadi perdebatan atau banyak data-data yang bisa diperbincangkan, itu urusanmu. Jadi Bro Juma, izinkan kami lebih memuliakan Paulus daripada Nabi Muhammad. Karena bagi kami, Paulus itu jauh lebih layak untuk hal dia kami teladani. Itu yang harus saya katakan. Saya menghargai kalau kamu meneladani Nabi Muhammad, saya hargai. Saya tidak pernah menaruh rasa apapun terhadap dirimu. Tapi bagi kami orang Kristen, Paulus jauh lebih layak menjadi teladan untuk kita ikuti baik di masa kini sampai selama-lamanya. Di dunia manapun, ajaran-ajaran Paulus itu tidak bertentangan. Terima kasih Bro Juma. Terima kasih, engkau baik sekali. Kami orang-orang Kristen tidak pernah menolak atau membantah bahwa Yesus itu adalah utusan.
Tetapi perlu ditegaskan, Yesus bukan hanya utusan. Gelar-gelar Yesus yang dipaparkan di dalam Alkitab begitu banyak. Yesus itu Tuhan, ada faktanya. Yesus itu Mesias. Yesus itu anak Allah. Yesus itu firman atau sang firman hidup. Yesus itu Alfa dan Omega. Yesus itu juru selamat. Yesus itu kebangkitan dan hidup. Yesus itu roti hidup. Yesus gembala yang baik. Yesus guru. Masih banyak lagi gelar-gelar lain yang diarahkan kepada Yesus. Kita perlu juga mengerti dan memahami, ketika ada ungkapan begitu banyak dan berulang disampaikan di dalam Injil Yohanes bahwa Yesus itu diutus oleh Bapa, maka pengertian utusan bagi Yesus berbeda sama sekali dengan utusan-utusan lain. Kenapa demikian? Karena terkait dengan eksistensi pribadi Yesus yang berbeda dari semua utusan. Nabi, rasul, utusan, imam, raja lain yang dijelaskan di Alkitab, mereka itu lahir dulu, baru dipilih, dipanggil dan diutus menjadi alat dalam tangan Tuhan. Tetapi Yesus sebagai utusan Bapa merupakan utusan yang berbeda dari semua utusan. Oleh karena Yesus itu sebelum mengenakan tubuh kemanusiaan telah memiliki eksistensi kekal. Firman Tuhan berkata, Yesus sudah ada sebelum Abraham jadi. Yohanes 8 ayat 58. Yesus telah memiliki kemuliaan di hadirat Bapa sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 5. Yesus telah dikasihi oleh Bapa sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 24. Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3 jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maksudnya oleh firman, dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kalau Yesus dalam eksistensi sebagai firman adalah pencipta segala sesuatu, maka firman itu sudah ada sejak kekal bersama dengan Bapa dan Roh. Allah yang disapa dengan Bapa memiliki firman dan Roh secara kekal di dalam dirinya. Baik firman maupun Roh tidak diciptakan, tapi sudah ada melekat sehakikat di dalam diri Allah sejak Allah itu ada sejak kekal. Yesus sebagai utusan dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 38, Aku telah turun dari sorga. Jadi Yesus itu turun dari sorga dulu, setelah itu baru ada proses dikandung oleh Bunda Maria dan dilahirkan, serta hidup 33,5 tahun di dunia ini, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Bahkan Yohanes 8 ayat 42 jelas berkata, Yesus itu keluar dan datang dari Allah. Kalau Yesus itu keluar dan datang dari Allah, tentu sudah pasti tidak merujuk kepada tubuh fisik jasmani kemanusiaannya, karena kemanusiaannya keluar dari rahim Bunda Maria. Berarti yang keluar dan datang dari Allah adalah eksistensi kekal sang firman yang diutus oleh Bapa. Tolong jangan salah mengerti. Ketika Yesus dikatakan diutus oleh Bapa, maka status Yesus jadi lebih rendah dari Bapa. Bukan demikian pengertiannya. Sama seperti saya punya tubuh, punya pikiran atau firman, punya roh,
tidak mungkin saya katakan tubuh saya lebih tinggi daripada pikiran atau firman saya. Demikian juga tidak mungkin tubuh saya lebih tinggi daripada roh saya. Tubuh saya manusia, roh saya manusia, firman saya, perkataan saya manusia. Walaupun bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ini gambaran sederhana terkait dengan mengerti, memahami Tritunggal Maha Kudus. Allah yang disapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal dalam dirinya. Bisa dibedakan sebagai realita konkret, tetapi tidak bisa dipisahkan karena hakikatnya adalah Allah. Perlu saya tegaskan pada kesempatan ini, Kolose 2:9 berkata, di dalam dialah secara jasmania berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Artinya, Yesus itu memiliki dua natur. Natur keilahian sebagai firman dan natur kemanusiaan sebagai yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Antara natur kemanusiaan dan natur keilahian bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ada orang-orang di luar Kristen termasuk apologet dan para polemikus berkata, masa Tuhan lapar, haus, berpuasa, disunat, berdoa, mengalami kematian, itu semua merujuk kepada eksistensi Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi eksistensi kekalnya tentu bukan dalam tubuh fisik jasmani, tapi dalam keberadaan kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah.